Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat dan anugerah-anugerah yang sangat banyak yang telah diberikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat keimanan, waktu luang dan kesehatan, sehingga kita dapat melanjutkan peribadatan kita kepada Allah, sehingga kita dapat menghadiri kembali majelis ilmu untuk menuntut ilmu maqalallah wa maqalar rasul, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk selalu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah dikatakan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan kepada kita bahwasannya insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mengkupas dan mengkaji yang berkaitan dengan zakatul fitr atau zakatul fitrah. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat maknanya sangatlah banyak. Bisa dikatakan zakat itu adalah berupa hal yang suci, bisa dikatakan zakat itu adalah berupa hal yang tumbuh, bisa juga zakat itu disebutkan dengan hal yang penuh dengan berkah, bisa juga zakat itu disebut dengan pembersih. Itu makna daripada zakat. Sedangkan fitr atau dengan kata lain juga bisa dikatakan fitrah, maka fitr itu artinya adalah kita kembali berbuka setelah kita berpuasa di bulan Ramadan penuh. Itu makna daripada fitr. Kita kembali berbuka setelah kita berpuasa di bulan Ramadan penuh. Oleh karena itu, makna daripada zakatul fitr yaitu zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan atau mensucikan atau mendatangkan keberkahan ketika kita berbuka setelah berpuasa di bulan Ramadan penuh. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Itu dari segi bahasa arti daripada zakat fitr. Adapun dari segi istilah syariat, maka zakat fitr itu adalah sedekah yang dikeluarkan yang sudah ditentukan atas setiap muslim dan muslimah, yang diberikan atau dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitr dan diberikan kepada orang yang telah ditentukan. Perhatikan makna dan pemahaman sesuai dengan istilah syariat, yaitu sedekah yang dikeluarkan yang sudah ditentukan. Ditentukan apa? Ditentukan jumlahnya dan jenisnya berupa makanan pokok. Begitu juga jumlahnya berupa 1 sa'. Dan atas setiap muslim dan muslimah. Di sini maksudnya semua muslim dan muslimah wajib mengeluarkan zakat fitr untuk dirinya sendiri, begitu pula untuk orang yang dia naungi nafkahnya. Itu maksud daripada dikeluarkan atas setiap diri muslim atau muslimah. Kemudian waktunya adalah sebelum sholat Idul Fitr dan diberikan hanya kepada orang tertentu, yaitu fakir dan miskin, tidak boleh kepada sembarang orang. Itu mafhum pemahaman daripada istilah zakat fitr sesuai dengan syariat. Kemudian syarat-syarat zakat fitr ada 3 syarat, yang mana syarat ini apabila terpenuhi ketiga-tiganya maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitr. Yang pertama adalah muslim atau muslimah. Selain muslim atau muslimah, dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitr. Kemudian syarat yang kedua, dia harus memiliki makanan pokok lebih daripada 1 sa' ketika waktu pengeluaran zakat fitr, yaitu sebelum matahari terbenam waktu maghrib di hari terakhir bulan Ramadan. Kalau dia punya lebih daripada 1 sa' makanan pokok, maka dia telah terpenuhi baginya syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, dia harus menyaksikan
di hari terakhir pengeluaran zakat fitr atau di hari terakhir Ramadan, yaitu sebelum matahari terbenam. Dia dalam keadaan hidup dan menyaksikan waktu itu. Sebelum matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga kata para ulama, kalau ada bayi yang dilahirkan sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan, maka juga dia terhitung wajib dikeluarkan zakat fitrnya. Tetapi apabila ada bayi yang dilahirkan setelah matahari terbenam di hari terakhir Ramadan waktu maghrib, maka bayi tersebut tidak wajib dikeluarkan zakat fitrnya. Begitu juga kalau ada orang yang meninggal, yang wafat jauh sebelum matahari terbenam, artinya sehari atau 2 hari sebelum terakhir bulan Ramadan, maka orang itu pun tidak wajib dikeluarkan zakat fitrnya, karena dia tidak menyaksikan hari terakhir Ramadan sebelum matahari terbenam, yaitu waktu maghrib. Nah, itu 3 syarat. Apabila terpenuhi ketiga-tiganya, wajib bagi dirinya untuk mengeluarkan zakat fitr. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah kenapa Allah wajibkan zakat fitr ada 3. Yang pertama adalah untuk membersihkan atau menyempurnakan apa-apa yang kurang ketika kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, untuk memberi makan orang-orang fakir miskin agar mereka ikut berbahagia di hari kebahagiaan, yaitu Idul Fitri. Dan yang ketiga, agar kita mendapatkan pahala yang berlebih selain daripada pahala puasa di bulan Ramadan dan beribadah di bulan Ramadan. Dan ini ada dalilnya, sebagaimana disebutkan oleh Abu Dawud di dalam periwayatannya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, dan hadis ini disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zakatun lis-sha'im minal lagwi war rafath. Zakat fitr itu untuk orang yang berpuasa menyempurnakan dirinya daripada perbuatan lagwi war rafath. Lagwi itu adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah, perbuatan yang sia-sia. Rafas itu juga begitu, ucapan yang sia-sia, ucapan yang kotor yang tidak mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tu'matan lil masakin, dan itu juga zakat fitr untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulah. Siapa yang menunaikan, mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, maka itulah zakat yang diterima. Artinya itulah yang berpahala. Nah, itu dalil daripada 3 hikmah kenapa Allah wajibkan kepada kita zakatul fitr. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan waktu yang seharusnya kita keluarkan zakat fitr tersebut? Maka para ulama membaginya menjadi 3 waktu. Ada waktu yang disebut dengan waktu diperbolehkan. Kapan? Yaitu 1 hari atau 2 hari sebelum sholat Idul Fitri. Sebagaimana disebutkan dari hadis Abdullah ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Abdullah ibnu Umar, kanu yu'tuna zakatul fitr qabla al-Aid bi yaum aw yaumain. Kata Abdullah ibnu Umar, dulu para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat fitr sebelum sholat Id 1 hari atau 2 hari. Nah, ini hari pertama, yaitu hari yang diperbolehkan, 1 atau 2 hari sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian hari yang kedua, yaitu pembagian hari yang kedua, yaitu hari yang diwajibkan. Kapan? Yaitu ketika matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan, yaitu waktu maghrib. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa man addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Siapa yang mengeluarkan sebelum salat, maka itu adalah sedekah atau zakat yang diterima, zakat fitr yang diterima. Adapun siapa yang mengeluarkannya setelah salat Id, maka itu adalah sedekah seperti sedekah-sedekah biasa. Artinya wajib ketika matahari terbenam waktu maghrib di hari terakhir bulan Ramadan, itulah waktu wajibnya untuk mengeluarkan zakat fitr. Kemudian hari yang ketiga, pembagian yang ketiga, yaitu hari yang sangat dianjurkan. Kapan itu? Yaitu sebelum ditegakkannya sholat Idul Fitri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar dari
Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar. Apa kata Abdullah ibn Umar? Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'addu zakatal fitr qabla khurujin nas ila shalah. Kata Abdullah ibn Umar, kami diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitr an tu'addaha qabla khurujin nas, sebelum orang-orang keluar untuk menegakkan salat Aid. Nah, ini waktu yang sangat dianjurkan, dan di sini amrul wasi'. Boleh kita memilih waktu yang dianjurkan ataupun waktu yang diwajibkan ataupun waktu yang diperbolehkan. Perkaranya luas, boleh kita memilih manapun. Kemudian ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui waktunya, maka apa yang harus kita keluarkan zakat fitr tersebut? Berupa apa yang harus kita keluarkan? Maka yang kita keluarkan adalah berupa makanan pokok. Sebagaimana disebutkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nu'ti fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an minat ta'am, aw sa'an minat tamr, aw sa'an minat syair, aw sa'an minat iqtin, aw sa'an minat zabib. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dulu kami di zaman Nabi itu memberikan zakat fitr berupa sa'an minat ta'am, yaitu 1 sa' daripada makanan pokok, atau 1 sa' daripada kurma, atau 1 sa' daripada gandum, atau 1 sa' daripada iqtin. Iqtin itu adalah keju yang sudah dibekukan, sudah dipadatkan, atau sa'an minat zabib, yaitu 1 sa' berupa anggur yang dikeringkan, yaitu kismis kalau kita bahasa Indonesianya. Nah, di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan pertama Abu Sa'id sa'an minat ta'am, yaitu secara umum 1 sa' berupa makanan pokok. Oleh karena itu, di sini kata para ulama, tidak bisa kita menentukan satu jenis, karena itu dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan penduduk setempat, karena ucapannya umum. Nah, para ulama punya kaidah, apabila ada dalil hadis ataupun ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada keumuman, tidak ada pengkhususan, maka dia dikembalikan kepada kebiasaan penduduk setempat. Salah satunya contoh seperti surat An-Nisa ayat 101. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah. Kalau kalian berjalan di atas muka bumi, tidak mengapa kalian mengqosor salat kalian. Di sini tidak ada Allah katakan jam berapa, jaraknya berapa. Oleh karena itu, safar itu kembali kepada kebiasaan penduduk setempat. Kalau memang negeri itu, penduduk itu mengatakan itu adalah bagian daripada safar, maka tidak mengapa dia mengqosor salatnya. Begitu juga ketika dikatakan makanan, maka dikembalikan secara umum kepada penduduk setempat sesuai kepada negeri atau tempat masing-masing. Kemudian ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu jenis apa yang harus kita keluarkan dari makanan, yaitu makanan pokok, kemudian berapa takaran yang harus kita keluarkan? Nah, ini pertanyaannya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada urusan takaran memang terjadi perselisihan yang sangat besar di kalangan para ulama. Terjadi perselisihan yang begitu panjang. Ya, kenapa? Masalahnya, titik sengketanya dimulai dari ketika volume dikonvertkan ke berat. Jadi kan ketika kita katakan 1 sa', 1 sa' itu adalah 4 mud. 4 mud itu, 1 mudnya itu yang seperti ini. Ini namanya dalam bahasa Arab mud. Kalau dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu, mungkin masing-masing punya bahasa sendiri-sendiri. Ya, yang jelas begini bentuknya. Ini 2 telapak tangan disatukan menjadi 1. Nah, itu namanya mud. Dan harus 4 kali beginian baru dikatakan 1 sa'. Berarti dia ambil barang atau benda seperti beras ataupun kurma, dia serok ya sepenuh dengan tangannya. Kemudian itu dikatakan 1 mud, dan 4 kali begituan baru dikatakan 1 sa'. Nah, yang menjadi titik sengketanya di mana? Yaitu mud itu bukanlah takaran berat, tetapi dia takaran volume. Ketika volume dikonvertkan kepada berat, pasti akan ada terjadi perselisihan. Terlebih lagi, 1 mud itu berbeda-beda. Kadang ada yang 1 mudnya gunungnya terlalu tinggi, kan begitu. Ada yang bahkan gunungnya biasa, ada bahkan telapak tangannya juga berbeda, dan juga ya bendanya juga terjadi perselisihan, karena walaupun 1 mud sama-sama mungkin gunungnya sama-sama tinggi, ya ketinggiannya sama, tapi kan berbeda antara beras Indonesia dengan beras Arab. Beras Arab panjang-panjang, berat-berat, begitu juga beras Indonesia kecil-kecil, ringan-ringan, kan begitu. Nah,
terjadi banyak perselisihan, baik dari sisi volume dikonvertkan kepada timbangan ataupun dari sisi bendanya yang mau dikeluarkan berupa zakat fitr, yaitu beras tadi. Karena beda-beda. Kurma aja sesama Arab, kurma Arab Saudi dengan kurma Mesir itu berbeda-beda. Ya, ukurannya, besarnya, panjangnya, begitu juga beras. Nah, itulah titik sengketa para ulama. Oleh karena itu ada sebagian mereka mengatakan 2,5 kilo itu setara dengan 1 sok. Ada yang mengatakan 2,6, 2,7, 2,8 sampai terakhir 3 kilo. Sampai terakhir 3 kilo. Nah, di atas 3 kilo tidak ada. Pokoknya dari 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. Bahkan ada yang mengatakan 2,4 ada. Walaupun ini perkataannya perkataan yang sedikit. Tetapi kebanyakan 2,5 dan seterusnya sampai 3 kilo. Ya, ini perkataan mayoritas para ulama. Oleh karena itu, ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya perkaranya di sini luas. Perkaranya boleh kita memilih karena semua mereka para ulama tidaklah menukilkan mengucapkan sesuatu kecuali pasti mereka dengan hujah. Dan ini ingat baik-baik, ini tidak ada kaitannya dengan bid'ah apa enggak bid'ah, ini enggak ada ya. Karena ini bukan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan titik sengketanya karena masalah volume dikonvertkan kepada berat. Ini perselisihan para ulama, bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai bilang, oh ente 3 kilo bid'ah ente, nggak ada yang benar 2,5. Nah, ini nggak benar nih. Kalau sudah main bid'ah, karena dia bukan bagian daripada bid'ah. Dia memang perselisihan para ulama karena apa? Karena tadi itu tidak ada hadis yang sharih. Bahkan kita tahu ketika dikonvertkan volume kepada berat pasti berbeda. Berat kepada liter juga berbeda. Jadi ini permasalahan ijtihadiyah aja. Permasalahan bahwasannya para ulama berusaha untuk melihat berapa takaran yang paling terdekat. Bukan masalah bid'ah, ingat baik-baik. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya perkaranya luas. Boleh orang mengambil 2,5, boleh mengambil 2,6, tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu zakat fitr ini adalah bagian daripada ibadah. Dan kita beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Artinya kita harus melihat mana yang paling aman ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perbuatan kita bakal ditanggungjawabkan, bakal ditanya. Urusan dunia aja kita nggak mau ambil resiko. Siapa yang mau ambil resiko? Oh, ini gajinya belum jelas. Oh, ini gajinya udah pasti. Pasti kita akan mengambil gaji yang sudah pasti daripada gaji yang nggak jelas, kan begitu. Begitu juga pekerjaan. Pasti kita mencari pekerjaan yang aman. Nggak mungkin mencari pekerjaan resiko. Oh, ini resiko nih, taruhannya nyawa. Oh, kalau ini lebih aman. Pasti kita cari yang aman, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan dunia. Urusan dunia yang sifatnya cuma sementara. Karena dunia ini bakal kita tinggalin. Terlebih lagi urusan akhirat. Seharusnya kita juga harus bersikap seperti itu. Mencari aman. Mencari yang lebih selamat. Dunia aja kita nggak mau risiko, apalagi akhirat. Di akhirat kita nggak bisa cari lagi jamaah. Kalau dunia kita kehilangan sesuatu masalah dunia, kita bisa cari tempat yang lain. Tetapi kalau akhirat sudah kehilangan, sudah tidak ada lagi tempat mencari di akhirat. Karena di akhirat itu tempat mempertanggungjawabkan. Tempat kita memanen, mengambil hasil. Kalau hasilnya baik, maka dia akan tuai yang baik. Kalau hasilnya buruk, maka dia akan tuai yang buruk. Itulah akhirat. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ambillah yang teraman, ambillah yang selamat, yaitu yang paling besar 3 kilo. Bikinlah kalau seandainya yang benar adalah 2,5, maka yang lebih itu adalah pahala plus buat diri kita. Tetapi kalau seandainya yang benar adalah 3 kilo, tapi kita ambil 2,5 kilo, maka bagaimana pertanggungjawabkan kita di hadapan Allah nantinya? Karena itu kaitannya dengan haknya orang fakir miskin. Bagaimana nanti ketika Allah menanya, kenapa engkau mengurangi haknya fakir miskin? Ternyata yang benar adalah 3 kilo, tapi yang kita ambil di dunia adalah 2,5 kilo. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang mana di hari itu tidak lagi bermanfaat, la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada lagi manfaat harta dan keturunan, enggak bisa membantu. Kalau di dunia tadi kita kehilangan gaji kita tidak diberikan, alhamdulillah kita bisa cari kerja yang lain di dunia. Tapi di akhirat udah enggak bisa. Kalau Allah katakan kita salah, mau cari kemana kebenaran itu? Enggak bisa lagi.
Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambillah yang aman dan selamat, dan itu sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Wa man taraka syubhat faqad istabra li dinihi wa irdih. Siapa yang meninggalkan hal-hal yang samar-samar, yang enggak jelas bagi dia, ada yang bilang 2,5, ada yang bilang 2,6, ada yang bilang, maka dia ambil yang lebih aman, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Nah itu jamaah. Dia mengambil yang lebih aman bagi dia. Dan kita udah bilang tadi, ini adalah ibadah. Dan sedekah itu, kalaupun lebih yang kita berikan, maka itu tetap bernilai pahala yang plus, pahala tambahan. Dan kita butuh kepada pahala. Sekecil apapun kita akan butuhkan itu nanti di akhirat. Tidak ada yang tidak butuh kepada pahala. Semua butuh. Walaupun sebesar biji sawi, dia pasti akan berharap dan membutuhkan pahala itu. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula apa sih masalahnya? Cuma beda setengah kilo. Kok sampai begitunya koretnya? Gitu. Kalau cuma beda setengah kilo, subhanallah. Bukannya tiap hari, setahun cuma sekali. Setengah kilo dia lebihkan. Padahal anak yakin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastilah insyaallah semuanya sanggup kalau cuma melebihkan setengah kilo. Di rumah kita masya Allah melimpah makanan, nggak berkurang harta kita dengan kita lebihkan setengah kilo itu. Apa masalahnya? Nggak ada masalah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, antum amankan diri antum. Kalau memang 3 kilo itu kelebihan, yang benar 2,5 kilo, berarti itu adalah pahala tambahan. Antum senang, sudah. Dua-duanya senang. Yang dikasih zakat fitr senang, antum pun senang. Kalau memang itu kelebihan, 3 kilo itu lebih, bukan pas, maka itu tambahan pahala. Sama-sama senang. Apa yang dirugikan? Tidak ada yang dirugikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang tetap ada para ulama yang mengatakan 2,5 kilo. Walaupun memang di Indonesia ini mengambil 2,5 kilo mayoritasnya. Dan itu memang pendapat para ulama. Ya, perkaranya wasi', perkaranya luas, dan kita sudah sampaikan tadi bahwasannya kita beribadah untuk Allah. Kalau dunia saja kita tidak mau celaka, tidak mau resiko, maka akhirat pun harus lebih lagi kita waspada. Jangan kita mau resiko, ambil 3 kilo, bismillah, insya Allah itu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui daripada takaran, kemudian kepada siapa kita memberikan zakat fitr itu, maka diberikan kepada fakir miskin saja, bukan kepada 8 asnaf yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, bukan. Karena surat At-Taubah ayat 60 itu khusus untuk zakat harta, bukan kepada zakat fitr. Zakat fitr hanya untuk fakir miskin karena disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi berbeda. Kalau zakat harta itu untuk memberikan harta kepada atau untuk memperkaya orang-orang yang membutuhkan kekayaan, seperti orang terlilit hutang, orang yang butuh kepada bekal safar, ibnu sabil, orang yang butuh kepada bantuan ketika dia jihad di jalan Allah. Begitu. Sedangkan zakat fitr hanya untuk memberikan makan agar dia bahagia bisa makan di hari yang harusnya berbahagia, yaitu Idul Fitri. Nah, itu dia mungkin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah pukul 17.38, mungkin kita mau jadikan sesi tanya jawab beberapa menit. Oleh karena itu kita cukupkan insyaallah materi sampai di sini, dan kita buka sesi tanya jawab sambil kita menunggu beberapa menit lagi waktu berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal barakallahu fik. Tafadhal. Barakallahu fikum. Untuk masalah fakir miskin,
Sebenarnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita semua belajar sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talibul ilm faridatu ala kulli muslim. Belajar menuntut ilmu itu yaitu ilmu agama wajib atas setiap muslim dan muslimah. Kalau semuanya memahami hal tersebut, dia pelajari, dia ketahui, maka insya Allah semuanya kita akan menjadi orang yang berada tangannya di atas daripada yang di bawah. Semua akan semangat untuk zakat kalau semuanya mau belajar, mau memahami. Karena agama Islam ini agama yang dipelajari, bukan agama ikut-ikutan, bukan agama cuman ya mengaku-ngaku sebagai Islam. Tidak, harus dia pelajari. Makanya Iqra, ayat pertama yang Allah turunkan, Iqra, baca, pelajari, pahami. Nah, sudah kita sebutkan tadi syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat fitr, muslim, muslimah. Kemudian di hari terakhir bulan Ramadan sebelum matahari terbenam, dia punya makanan pokok yang lebih daripada 1 sok. 1 sok berarti tadi kita bilang amannya 3 kilo. Kemudian dia menyaksikan hari itu, yaitu sebelum matahari terbenam. Dia hidup, dia saksikan hari itu. Nah, itulah syarat wajib bagi orang mengeluarkan zakat. Oleh karena itu kalau kita belajar, insya Allah kita paham, kita ini orang yang wajib menerima atau yang wajib mengeluarkan. Nah jamaah, dan adapun miskin, memang miskin itu betul definisinya adalah bukan orang yang pengangguran, nggak punya pekerjaan, bukan. Itu salah. Definisi miskin itu adalah punya pekerjaan, punya penghasilan, tetapi penghasilan dia sehari-hari itu hanya mencukupi setengah dari kebutuhan primernya dalam sehari. Contohnya dia punya kebutuhan dalam sehari normalnya 100.000 untuk primernya, kebutuhan primernya. Dan dia gaji dia dalam sehari kalau dia bekerja, kalau dikurskan per hari, gajinya cuma 50.000 sehari. Maka itu dikatakan miskin. Atau contohnya dalam per bulan normalnya manusia sesuai dengan apa yang dibutuhkan secara normal itu mungkin 4-5 juta untuk kebutuhan normalnya manusia. Nah gaji dia cuma 2 juta. Nah itu disebut dengan miskin. Walaupun dia punya motor, walaupun dia punya rumah, itu disebut dengan miskin. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau kita belajar ilmu, paham kita mana yang membutuhkan, mana yang harus mengeluarkan. Begitu pula kata para ulama, kalau ada orang miskin yang sudah diberikan zakat fitr 1 hari atau 2 hari sebelum sholat Id, ya, ternyata di dapur sudah menumpuk karung-karung beras, sudah banyak yang memberikan kepada dia, maka orang ini kata para ulama dia sudah berubah, yang tadinya orang yang menerima zakat fitr berubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitr, dan dia harus menolak kalau ada orang yang memberikan kepadanya. Jadi jangan salah, karena tadi kita bilang tadi waktu yang diperbolehkan 1 atau 2 hari sebelum sholat Id. Nah ternyata sudah ada alhamdulillah 20 kilo beras di dapur. Ada lagi orang datang memberikan, harus ditolak. Itu kalau orang belajar paham. Cuman masalahnya kita mentalnya karena nggak belajar, jadi mental cuman nerima di bawah. Keenakan, kenyamanan. Oh silakan masuk. Ya kan? Alhamdulillah numpuk terus. Hati-hati jamaah. Hah? Taib, naam, innamal a'malu binniyat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan itu tergantung niatnya. Kita sebagai amil yang diamanahkan, maka kita la ifrat wala tafrid. Memang kita jangan terlalu cuek dan juga jangan terlalu ekstrim. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk melihat sampai ke dalam-dalam dapurnya orang tersebut. Memang tidak ada kewajiban. Tapi juga jangan kita cuek. Alah sembarangan aja, nggak peduli lah, nggak usah lihat-lihat. Alah kasih aja, yang penting udah ngasih. Jangan juga begitu. Kita setandarnya aja, pertengahan aja. Kita tanya kepada RT RW, ya kan? Kita tanya kepada tetangga setempat, kan kita bisa mencari kabar-kabar secara umum. Oh ini memang orang-orang yang memang dia membutuhkan, dia fakir dan miskin, memang dia orang yang pantas. Ya sudah, bismillah kita kasih. Adapun nanti masalah ternyata dia bohong, ternyata di dapurnya itu sudah menumpuk beras, ternyata dia cuma ngaku-ngaku aja membutuhkan, dia miskin padahal dia nggak miskin, itu adalah urusan dia dengan Allah. Kita sudah sesuai dengan niat kita sudah berusaha tidak terlalu cuek, tidak juga terlalu ekstrim, karena tidak ada kewajiban bagi kita untuk sampai melihat ke dalam-dalamnya. Coba lihat dapur kamu, bener nggak ada beras? Itu tidak kewajiban, ya kan? Nah itu bukan kewajiban kita. Jangan begitu juga terlalu ekstrim.
Nah jamaah, sudah kita berikan, ternyata dia bohong, ternyata numpuk semua beras di dapur dia, maka itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tangan? Tafadhol barakallahu fik. Taib. Tadi kita sudah sampaikan zakat fitrah itu pengertian dalam istilah syariat adalah dia mengeluarkan zakat pada dirinya dan diri orang yang dia naungi. Maka kalau memang orang yang dia naungi nafkahnya seperti anaknya, seperti istrinya, maka tidak mengapa dia keluarkan, ya. Dan tidak mengapa pula apabila anak dan istri itu memang sudah mampu dia keluarkan untuk dirinya sendiri, tidak mengapa juga. Oleh karena itu ketika kita ingin mengeluarkan untuk orang lain, kita kabarkan kepada orang tersebut, saya sudah keluarkan untuk dirimu, sehingga dia jangan sampai mengeluarkan kembali. Adapun orang yang memang di bawah naungannya tapi tidak secara langsung dia nafkahi, contohnya seperti di bawah naungan apa? Seperti pembantu ART, ya, dan lain-lainnya. Itu kan dalam naungan nafkah memang tidak secara langsung, tapi kan kita yang gaji. Maka kata para ulama disunnahkan, boleh kalau kita mau mengeluarkan zakat fitrnya dia, ya, tapi itu hukumnya sunnah, tidak wajib, ya, tidak wajib. Kalau mau keluarkan alhamdulillah boleh. Dan yang wajib adalah yang mengeluarkan diri orang itu sendiri kalau dia mampu. Kan dia punya gaji. Lagi pula kita sudah katakan syaratnya itu adalah 1 sok lebih, artinya 3 kilo lebih. Itu sudah menjadi syarat kewajiban dia mengeluarkan zakat fitr. Maka tidak mengapa, dan diberitahukan, dikabarkan kepada orang tersebut, saya sudah keluarkan zakat fitr kamu, sehingga engkau sudah tidak usah lagi keluarkan, atau kabarkan kepada keluargamu di kampung agar mereka tidak mengeluarkannya kembali. Nah itu fungsinya kita mengkabarkan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal barakallahu fik. Waktu azan? Taib. Adapun masalah teknisi pemberiannya, maka di sini perkaranya luas. Boleh antum kalau tidak punya waktu dan kesempatan dan tenaga, boleh titipkan kepada amil. Yang jelas antum harus mengetahui bahwasannya amil itu adalah orang yang amanah, yang memang sudah terdengar bahwasannya dia adalah orang yang menyampaikan kepada orang yang berhak. Nah, kalau antum yakin maka antum berikan. Tetapi ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau antum punya kelebihan waktu tenaga, sebenarnya ibadah itu yang paling nikmat dan lezat ketika kita mengerjakannya sendiri. Makanya perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini kaitannya dengan pribadi ibadah kita. Ini ya pahala pribadi kita ini, bukan punya orang, yang sebenarnya seharusnya kita yang lebih menikmatinya. Dan memang beda kalau kita titip ke orang sama kita kerjakan sendiri, itu beda. Perkara dunia aja kalau kita kerja sendiri dengan tangan kita, itu hasilnya beda nikmatnya dengan kalau cuman kita suruh orang lain, kan begitu. Apalagi pahala, apalagi akhirat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap ibadah beliau kerjakan sendiri. Bahkan saking nikmatnya, padahal beliau sudah dijamin surga untuknya. Tapi karena saking nikmatnya dia kerjakan sendiri sholatnya itu, sholat sunnahnya yang dalam keadaan bersendirian itu, sampai-sampai kakinya pecah, ya tafattar qadamah, saking lamanya berdiri. Berarti kan itu orang yang menikmati. Begitu juga sedekah-sedekahnya Rasulullah, langsung Rasulullah segera menyampaikannya dengan diri beliau. Begitu juga para sahabatnya. Makanya kita pernah perhatikan Umar ibnul Khattab, bayangkan Umar ini kurang apa hebatnya dan sibuknya. Dia bukan presiden, dia bukan raja, dia rajanya orang-orang beriman seluruh dunia. Dialah rajanya pada saat itu, Amirul Mukminin. Sibuknya bukan main. Kalau kita cuma jadi direktur doang aja udah sibuk, apalagi beliau Umar ibnul Khattab ngurusin dunia, bukan ngurusin kantor, bukan, dunia. Tapi ketika dia tahu ada warganya, ada rakyatnya yang kelaparan di malam hari, kita tahu kisahnya, anak yang menangis karena kelaparan, beliau sendiri yang bawa gandum di pundaknya, bawa, padahal gampang, tinggal suruh anak buahnya, banyak anak buahnya, tinggal suruh prajuritnya, banyak prajuritnya. Tapi nggak begitu beliau bawa, beliau gendong, menunjukkan apa? Untuk menunjukkan inilah kenikmatannya beribadah, karena itu ibadah.
bukan masalah dia nggak punya waktu atau tidak punya ya tempat ataupun bukan begitu jamaah, tapi karena dia ingin menikmati itu. Nah itu jamaah. Jadi kalau kita serahkan langsung ahsan lebih baik. Tapi bukanlah mengatakan wajib, tidak. Kalau memang tidak punya waktu, karena tidak semua orang sama waktunya, ya sudah titipkan kepada amil yang memang kita tahu sepak terjangnya adalah orang yang beramanah, yang menyampaikan kepada orang yang berhak. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Sudah waktunya ya, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di luar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.